ada orang berbuat baik kepada kita, jelas itu sebuah kebaikan baginya. Dan kita susah untuk menandinginya. Karena dia melakukan kebaikan dan memulai kebaikan adalah kebaikan. Bahkan di saat kita membalas kebaikan kepadanya, kebaikan kita telah didahului oleh kebaikannya. Sehingga kita berbuat baik pun karena kebaikan dia. Kita tidak akan mengungguli orang tersebut dalam kebaikan. Begitu juga jika ada orang berbuat salah kepada kita, lalu kita membalas dengan kesalahan yang serupa. Orang jahat sama kita, kita membalas dengan kejahatan yang serupa. Mana mungkin ada kelebihan dengan kejahatan? Mana mungkin kita punya kelebihan dengan kejahatan yang kita lakukan? Hanya ada satu model, satu bentuk yang menunjukkan kalau kita punya kelebihan, yaitu di saat ada orang berbuat salah kepada kita, justru kita membalas dengan kebaikan. Ini baru orang istimewa. Orang yang punya kelebihan membalas kebaikan orang yang berbuat salah. Dan ini adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tentunya ini dia melampaui satu tahapan-tahapan yang berat sekali. Karena orang kalau dijahatin itu biasanya pengennya membalas dengan kejahatan. Maka untuk merubah keinginan membalas untuk berbuat jahat menjadi sebuah kebaikan itu perlu proses. Ada marhalah-marhalah yang harus dilewati. Ada langkah-langkah yang harus dijalani. Tidak mungkin serta-merta dia memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya kecuali melalui fase-fase, melalui langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan langkah-langkah itu diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang kabar orang-orang yang berada di surga adalah orang-orang yang bertakwa. Lalu digambarkan dalam firman Allah orang bertakwa di antaranya adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Di saat ada orang berbuat jahat, berbuat zalim kepadanya, maka yang ia upayakan adalah bagaimana dia untuk wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi, menahan amarah agar tidak meluap, meledak. Wal kadhiminal ghaidha, ini tugas istimewa, tugas alangkah pertama, tugas pertama ahli. Satu langkah kemajuan jika ada orang berbuat salah, zalim pada kita, kita tidak memberikan reaksi negatif, akan tapi kalau ada orang berbuat zalim kepadanya, dia menahan amarah. Tidak boleh dia membalas dengan amarah. Tidak boleh membalas. Ini wal kadhiminal ghaidha. Dan setelah orang menahan marah ini, harus dia melanjutkan langkah kemuliaan tersebut. Langkah selanjutnya adalah wal afina 'anin nasi, memaafkan orang, memaafkan manusia, memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Ini juga langkah luar biasa dan ini juga ada kemuliaan. Merupakan kemuliaan yang disanjung-sanjung. Yang pertama memberikan menahan marah itu merangi hawa nafsu yang amarah bisu', ini sebuah kemuliaan, sebuah kesuksesan. Begitu juga di saat dia memberikan maaf adalah simatur rijal. Ciri khas orang besar adalah dia mudah memaafkan. Satu watak istimewa orang besar adalah memaafkan. Orang besar begitu mudah memaafkan. Itu orang besar yang sesungguhnya adalah orang yang telah mudah memaafkan, baru orang hebat. Biarpun katanya orang itu pintar, hebat dan sebagainya, akan tapi kok tidak mudah memaafkan, maka dia bukan orang besar. Min siyamir rijal, termasuk tanda atau sifat-sifat khusus bagi seorang orang besar adalah
memaafkan. Musamahah. Hebat ini. Kemudian, nah ini, maka menjadilah Anda orang besar. Katanya orang besar, tapi ternyata kalau susah memberikan maaf, maka dia bukan orang besar. Bukan orang besar, hatinya sempit, pendendam. Kalau ada orang berbuat salah kepadanya, oh kayak kiamat dunia. Maka dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia dikit-dikit sakit hati. Tapi kalau orang diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah, begitu mudahnya memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi, dan memaafkan manusia. Maka wahai anak-anakku, wahai para santri, dan juga wahai para pemirsa, wahai para pendengar kaum muslimin dan muslimat, maka pastikan kita tuh memerangi hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita untuk marah tidak pada tempatnya. Marah tidak pada waktunya. Marah dengan cara yang tidak seharusnya dilakukan. Akan tapi kalau dia sudah kenal Allah, marahnya pun akan ikut aturan. Bagaimana marah yang tidak menjadikan keluar dari kemuliaan. Nah ini disebutkan adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, setelah menahan amarah orang baru memaafkan manusia. Pastikan kita mudah memaafkan. Jangan membiasakan menyimpan dendam. Nabi mengajarkan bagaimana kita mudah memaafkan. Bahkan dijanjikan dengan janji-janji yang bermacam-macam, kalau ada orang memaafkan orang yang berbuat salah, maka Allah akan beri segala kebaikan. Allah beri kebaikan yang banyak. Dan itulah cirinya ahli surga. Wal 'afina 'anil nasi, kemudian setelah itu wallahu yuhibbul muhsinin. Yang terakhir adalah berbuat baiklah. Ini loh, kita ambil dari Al-Qur'an bahwasanya engkau akan menjadi unggul. Keunggulanmu dalam kebaikan adalah di saat engkau bisa berbuat baik kepada orang yang telah berbuat salah kepadamu. Bukan berbuat baik kepada orang berbuat baik, itu biasa, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Akan tapi berbuat baik kepada orang yang jahil bersama kepada kita, maka itu orang istimewa. Orang yang pandai merangi hawa nafsunya, dia tidak akan menjadi budak hawa nafsunya. Kadang disakitin sedikit saja membalasnya habis-habisan, Masya Allah. Sudah membalas sesuai dengan dosa yang ada. Orang berbuat salah dengan kesalahan yang kecil sekelumit, dia membalasnya lebih gede, belum lagi menggunjing dan seterusnya, Masya Allah. Kalau kita belum memaafkan, biarpun katanya kita berbuat baik, tapi masih menggunjing. Tapi kalau langkah pertama bahwasanya di saat ada orang berbuat salah kepada kita, maka kita harus menahan amarah kita. Karena biasanya tersulut emosi kita. Dengan saudara, dengan sahabat, kita gampang marah dengan orang berbuat salah kepada kita. Lihat saja, jika itu urusan pribadi kita yang diinjak, direndahkan sama dia, no problem, yang penting bukan urusan agama. Dan kalau Anda mulia, biarpun dihinakan, orang tidak akan rendah selamanya. Tapi kalau ada seorang rendah, biarpun diangkat oleh manusia sejagat, maka dia tidak akan mulia. Nah ini, maka dari itu, ayo, koreksi diri kita. Sudahkah kita bisa menjadi orang yang wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah? Kemudian wal 'afina 'anil nasi, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Belum lagi ada janji-janji dari baginda Nabi SAW, kalau kita memaafkan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita, kita akan diberi kebaikan yang banyak. Bahkan kalau kita mendoakan dia dengan doa kebaikan, maka Allah akan menurunkan pahala untuk kita. Allah berikan kemuliaan. Allah mengabulkan doa untuk kita. Kalau kita mendoakan orang yang jahil sama kita, yang jahat sama kita, maka Allah akan berikan kepada kita terlebih dahulu. Allah berikan kepada kita lebih dahulu. Dan kalau kita merenung panjang, ketahuilah bahwasanya jika ada orang berbuat jahat kepada kita, urusan pribadi kita, maka ketahuilah dia adalah umat Nabi Muhammad. Memang kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita boleh membalas, misalnya kita membela diri, membalas, iya. Akan tapi itu biasa. Belum menjadi orang yang unggul. Tapi kalau ingin menjadi orang unggul adalah di saat ada orang berbuat zalim kepada kita, kita justru membalas dengan kebaikan, dengan keyakinan bahwa pahala nanti akan kita petik di hadapan Allah nanti di surga. Begitu.
Maka yuk semuanya belajar bagaimana meredam amarah. Dan kadang ini berlaku kepada, Masya Allah, na'udzubillah, kadang istri, suami istri. Faktor kedekatan kali ya, sehingga suami kadang-kadang sedikit-sedikit marah kepada suami istri. Istri pun juga demikian, kalau sama orang di luar lagi arisan, senyumnya lebar, senyumnya lebar, ketawanya renyah, riang, gembira di saat di luar, akan tapi sampai di rumah, Masya Allah, taringnya keluar. Boleh begitu. Perempuan seperti itu bukan perempuan mulia. Akan tapi jadikan rumah kita adalah rumah indah. Kalau ada permasalahan diselesaikan dong. Kalau dia berbuat salah pada kita, tinggal kita kuatin hati kita agar kita menjadi orang yang tidak mendendam kepada dia. Wal kadhiminal ghaidha. Tidak. Suamiku memang berlebihan. Aku tidak boleh bereaksi negatif. Takut menurut racuni anak-anakku. Bertahan sambil berbenah, sambil mengingatkan yang melakukan kesalahan dengan cara yang baik. Tapi ingat, kita tidak menjadikan amarah kita menghentikan kita berbuat baik. Akan tapi justru kita akan berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Dan itu dilakukan para kekasih Allah, para wali-wali itu kalau ada orang berbuat zalim kepadanya, lalu dia khawatir akan menjadi benci kepada orang tersebut, maka para kekasih Allah itu di saat dizalimi oleh seorang, maka orang tersebut akan diberi bermacam-macam kebaikan, diberi uang, diberi apapun dengan harapan agar tidak menjadi dendam di dalam hati apa yang dilakukan dari kejahatan. Orang berbuat salah kepada seorang alim, maka alim akan membuka hati, memaafkan. Karena dia tahu, ini memaafkan orang karena apa? Ini kemuliaan bagi dia. Dan jangan sampai berubah menjadi dendam dan amarah. Makanya kadang kita sering guyon, kalau ada orang alim memberikan sesuatu kepadamu, jangan GR dulu, jangan merasa dirimu adalah orang baik, lalu beliau berbuat baik kepadamu. Bisa jadi Anda telah menyakiti beliau cuma karena baik hatinya beliau justru membalas Anda dengan kebaikan. Dan itu yang dilakukan. Kemudian setelah kita menahan amarah, kita mudah memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah kepada kita. Lihat, kita apapun, lihat siapapun dari manusia di kiri kanan kita punya bermacam-macam kesalahan. Seperti halnya kita bisa berbuat salah, maka mereka bisa berbuat salah karena di dalam mereka ada yang namanya lupa, lalai, dalam diri ada mereka hawa nafsu dan seterusnya. Itu semua mungkin sekali ada pada diri mereka, kemudian berbuat salah dan berbuat zalim. Jadi memang orang di kiri kanan kita manusia, kita bersahabat dengan manusia. Kita bukan dengan malaikat yang selalu berbuat baik, tapi kita manusia yang ada hawa nafsu. Tapi ingat, hawa nafsu itu sendiri, lihat. Bagi seorang mukmin, kalau dia bisa memerangi hawa nafsunya, maka dia akan melambung tinggi pada kemuliaan. Sehingga pangkatnya melampaui dari malaikat. Jadi hikmah saat ini adalah bagaimana kita belajar. Belajar menahan amarah. Belajar memaafkan. Kemudian setelah itu, bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Masya Allah, inilah yang bisa kita hadirkan, ayo hadirkan. Kemudian doakan, mendoakan kebaikan akan menjadi sebab kebaikan untuk kita. Tanda orang besar adalah kalau Anda mudah memaafkan, apalagi membalas kebaikan setiap orang berbuat salah kepada Anda. Masya Allah, ayo kita berlatih, yang serius. Kan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.